Anda tidak perlu mengerti segala sesuatu yang ditulis di Alkitab. Tapi kalau Anda tetap punya disiplin untuk membaca Alkitab berapa pasal sehari, nggak bisa nggak. Anda akan bertumbuh imannya semakin tahu suaranya. Nanti pada saat Anda membutuhkan suara itu untuk menolongmu, pada saat-saat Anda membutuhkan jawaban, ketika Anda dalam pergumulan, waktu Anda harus tahu ini ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba Anda tahu aja deh. Nggak ada teorinya, tahu aja itu kehendak Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Percuma Anda pelajari suara papa orang lain, Anda tidak akan hafal. Menganakkan diri dan terus dengarkan suaranya. Nggak perlu harus direnungkan setiap suara itu apa artinya. Lama-lama nanti pada saat Anda paling membutuhkan dalam hidupmu, ketika dalam lembah kelam, Anda tahu aja Tuhan lagi bicara sama Anda. Suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, ternyata Yohanes masih mengenalinya 60 tahun kemudian. Suara Yesus zaman dulu dengan sekarang bedalah. Dulu waktu Natal pertama, suara Yesus gimana? Tahu nggak? Saya tunjukkan ya. Di palungan. Waktu Yesus bicara sebagai manusia, anak manusia kepada murid-muridnya, ya suaranya nggak tahu gimana karena tidak ada audio recordingnya. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus itu suaranya sudah seperti sangkakala karena Yesus sudah dibangkitkan, dimuliakan, dan suaranya tentu bukan lagi suara bayi di palungan. Dan bukan lagi suara manusia yang mungkin lagi agak sedikit perlu clear the throat atau perlu untuk menjernihkan tenggorokan. Yesus sekarang itu sudah kembali penuh bukan hanya anak manusia, tapi dia sudah penuh dalam kemuliaan. Yohanes bisa mengenali suaranya. Coba pahami sesuatu. Bahwa masalah tidak akan bisa menyamarkan suaranya dalam hidupmu kalau Anda kenal dia. Kemuliaan, orang biasanya mulai budek atau mulai tuli. Kapan? Kalau dia mulai diberkati. Udah gak bisa dengar suara Tuhan lagi. Orang bilang masalah membuat kita jadi jauh dari Tuhan, salah. Kadang-kadang sukses membuat kita jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang jatuh setelah dia diangkat. Setelah Yesus dimuliakan, Yohanes tetap mengenali itu suara guru. Seharusnya kalau orang tidak intim dengan Tuhan, hubungannya tidak akan mengenali. Karena suara Tuhan sudah dikamuflasekan. Seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi halilintar. Ya, kalau anak berkata, nak, papa sayang dengan kamu. Tapi kalau papanya tentara, lalu berkata kepada semua orang, siap, gerak. Anaknya tidak tertipu dengan suara yang keras dan gagah perkasa. Maju, jalan. Di rumah, aduh, ayah sayang sama kamu. Tetap suara yang sama. Anda tidak akan cuma satu dimensi kenal Tuhan kalau Anda bergaul dengan dia. Orang biasanya bisa dengar suara Tuhan di gereja, di luar tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak pernah membawa hubungan itu sampai ke rumahnya. Dia cuma berhenti sampai gereja, Tuhan ditaruh di gereja, nanti saya buka lagi save-nya, minggu depan ya, saya buka kotaknya. Dan orang kalau bergaul dengan Tuhan itu multidimensi. Mau suara Tuhan di dalam badai, kita akan dengar suara Tuhan. Tuhan bukannya jadi hantu. Karena mereka belum kenal Tuhan, sungguhan. Murid-murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, dikira setan. Waktu Anda dalam masalah, Anda akan berterima kasih untuk saat-saat Anda renungkan firman Allah. Karena itu yang akan membuatmu jadi jernih tahu suara Tuhan di mana waktu itu. Waktu Anda diangkat sukses, Anda juga akan mendengar suara yang sama. Suara itu tidak bisa dikamuflase, tidak bisa disamarkan dengan halilintar, dan juga tidak bisa disamarkan dengan sangkakala. Di lembah pun penuh dengungan. Philip, lip, tetap tahu itu suara Yesus memanggil aku. Di tempat yang kedap dengan dengungan, seperti suara tidak memantul. Perlu telinga kita sungguh-sungguh dengarkan dengan teliti, baru tahu kalau ada yang berbicara kepadamu. Tetap kita bisa mendengar suara Yesus waktu keras, waktu kecil, waktu sound systemnya bermasalah, kita tahu suara gembala. Bapak ibu saudara, dari semua disiplin pribadimu, taruhlah mendengar suara Tuhan prioritas utama.